Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib salat isya yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk sujud kita, pengabdian kita ini mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan iman berikutnya, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, azza zat yang maha tinggi, wa jalla zat yang maha azza zat yang maha tinggi atau maha mulia, wa jalla zat yang maha agung. Di dalam pemahaman ulama tarjih ini, di dalam buku sampean halaman 200, enggak, buku sampean ini Bulughul Maram halaman 200, kalau halaman 200 betul atau melok gitu, atau ngaji saya pot misal panding ya. Jadi di halaman 200 jadi ya jibu wajib alaina pada kami an-nu'mina bahwa beriman kami billahi kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbina, Tuhan kami. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah ini harus benar-benar beriman kepada Allah. Jangan sampai imannya ini harus separuh. Mending imannya benar tapi tidak aktif Muhammadiyah, timbang aktif Muhammadiyah tapi imannya separuh. Ya, ini jelas ini. Makanya ulama tarjih memberikan pemahaman kepada kita sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah, yajibu alaina an-nu'mina billah, wajib kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan kami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai Tuhan ini bisa jadi Tuhan yang bagaimana, wa huwa ilahul haq, Tuhan yang ilah. Ilah itu adalah Tuhan yang disembah, menyembah. Jadi menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah. Karena bisa jadi ada orang yang menyembah Allah, tapi suatu saat dia menyembah selain Allah. Saya tidak tahu pernah cerita apa enggak, dulu pernah saya ketika malam hari ya, jam 10 bengi kate mapan turu, jane wis mapan turu. Ambek ngene aku. Wis kemulan bantal gitu. Kok ahli pagere gak gembok. Akhirnya metu ke gereja gembok. Ada teman-teman keluar, Pak, Pak, enggak Pak. Nanti golek mangan, sakjane kae kawan dhewe. Masuk ke ngaji sekali-sekali gabung lah ambek wong-wong itu. Akhirnya udah nanti nang Jolo Tundong iki jam 10 bengi mangan-mangan sik nang ndi ngono tekan kono pas bulan purnama lho tekan kene arek ini
Terus gak apa-apa lah sini konco. Jam ros, bojoku ngelilir. Kok kamu apa? WA, sering tak jawab. Tak foto gambarnya Jawa Tunduk. Dibalas. Pokoknya belakrak tekan kono iki. Belakrak. Nah, Bapak sekalian, ini mereka ternyata banyak di malam bulan purnama sih, bulan itu bersiar. Sama mereka percaya bulan itu bener. Itu jamaah Muslim. Yang jelas bukan jamaah Muhammadiyah. Itu datang ke sana. Mbok sembahyang kok madhep nang ngene wit kloko gede masa. Wit ringin sing gede iki lho. Ya kopian ireng kopian kaji, macam-macam mbok kaji mbok gak kok wong kopi kaji. Kita mau beribadah kepada selain Allah. Makanya ulama tarjih ini khawatir jangan sampai ada warga Muhammadiyah yang berimannya menyembahnya ilahunnya itu tidak al-haq, tidak sebenar-benarnya. Ibadahnya seolah-olah, gitu. Jadi ibadahnya yang ilah itu menyembah sholat ya. Ya, kalau kholaqo ini meminta. Ya, jadi dia harus menyembah Allah dengan cara yang sesungguhnya. Al-haq itu yang sesungguhnya. Jangan sampai ada warga persyarikatan Muhammadiyah yang menyembah Allah tapi hanya seolah-olah. Kadang menyembah Allah. Nek pas butuh menunggu tanggal 2 khusyuk membayangkan. Ya, nek tanggal 6 lali mana ya. Seolah-olah gak butuh ambil apa. Ini Bapak sekalian. Ono wong sing wakas sembayang, iku pas tanggal 2 itu nang masjid. Coba masjid. Ono wong sing utangi wakeh, gak kesal sapa masjid. Mun utangi lunas, operasine bapakne wis gak tau masjid belas gitu. Ngoten iki nggih wonten. Tapi insya Allah masjid itu mboten wonten nggih. Paling nek ono ya gak mlebu ngaji ngono ya. Ya seperti itu. Jadi masjid itu sebagai tempat curhat, nggih, curhat. Curhat jangan harus menyembah benar-benar kepada Allah al-haq, yaitu menyembah dengan sesungguhnya, jangan seolah-olah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk umat Islam zaman Nabi, awal-awal Islam itu juga begitu. Awal-awal Islam. Ketika Rasulullah awal-awal Islam berdakwah di Mekah. Di Mekah itu adalah tempat untuk wisata religi. Tidak hanya orang Islam saja yang datang ke Ka'bah, akan tetapi orang Hindu, orang Buddha, kalau zaman dulu Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, semuanya ada di Ka'bah. Jadi Ka'bah zaman dulu itu agama ono nang kono. Makanya di dalam sebuah kisah Abraha, ya, ini kalau ngaji di tulangan itu ngaji tentang sirah nabawiyah, ya. Itu ada kitabnya di sini. Kalau di tulangan itu tengah-tengah. Kalau di Candi Nampel Sari itu awal-awal itu sirah nabawiyah. Nah, kenapa Abraha kok iri ambek Ka'bah? Karena apa? Karena Abraha ingin menguasai Ka'bah, akhirnya menyerang Ka'bah. Kenapa? Alasannya pertama karena faktor agama. Ka'bah dijadikan tempat rujukan wisata religi, tidak hanya orang yang Islam atau orang yang agama Hanif. Jadi saat itu belum ada Islam, ya. Islam setelah datangnya Rasulullah, ya. Agama Hanif, agama cikal bakal Nabi Ibrahim. Nah, setelah Rasulullah datang di situ, ada beberapa umat Islam yang menyembah Allah, tapi menyembahnya tidak sebenarnya, tidak al-haq. Menyembahnya mesti campur baur dengan ajaran agama nenek moyangnya. Ketika dia menyembah Allah, di depannya masih ada patung. Ketika mereka diperintah oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan haji, tawaf di Ka'bah, dia menyampaikan labbaik Allahumma labbaik lata wal uzza. Akhirnya Mas labbaik Allahumma labbaik
labbaika Lata wal Uzza. Loh, sampean kok ngomongnya ini? Iya ya Rasul, saya agamanya percaya dengan panjenengan agama Islam, tapi mohon maaf ya Rasul, saya tidak bisa meninggalkan nenek moyang saya, ajaran nenek moyang. Makanya Bapak Ibu sekalian, ulama tarjih mengajarkan kepada kita menyembah kepada Allah, ilah kepada Allah adalah dengan cara al-haq, jangan bercampur dengan ajaran agama yang lain. Khalaqa kulla syai', ya, Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan bumi dan langit ini adalah Allah. Kita harus percaya, yajibu alaina an nu'mina bahwa khalaqa kulla syai', Allah zat yang menciptakan segala sesuatu di jagat raya ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini Allah. Jadi langit dan bumi itu peristiwanya ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Kita harus yakin. Bukan adanya peristiwa langit dan bumi ini ada peristiwa sebuah ledakan yang disebut dengan ledakan teori Big Bang. Bukan. Tapi Allah yang menciptakan itu semua. Allah menciptakan selama 7 hari. Ya, khalaqas samawati sab'a ayyam, 7 hari. Loh, ada yang bertanya, kenapa Pak kok 7 hari? Kok gak sekaligus? Ini hak prerogatifnya Allah. Mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari. Nah, itu haknya Allah. Kok kesuwen? Jere Allah. Di sini nanti dijelaskan mana yang nah, kun fayakun mana? Nah, ini ya. Nah, ayyakulalah kun fayakun. Kok nggak sama dengan ini? Ini kehendak Allah. Allah ndadekno langit bumi sedina ya iso, 2 dina ya iso, 3 dina, 7 dina ya iso. Ya, nah enak nih, jelas. Kayak sampean dandan-dandan iki lho ya. Jane iki penggawean sedina mari. Tapi karena sibuk, karena apa? Digawe 2 dina. Kadang digawe 3 dina. Gitu ya Bapak sekalian ya. Ini Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wajibul wujud, dialah zat yang wajib ada. Jadi kemanapun kita pergi, Allah ada di hadapan kita. Sehingga nang sore berkas, nang sore gua, Allah tetap tak. Nang jero kamar dikunci kamare, Allah zat yang maha tahu. Itu. Apapun yang kita ucapkan, Allah zat yang maha. Ojo orang ini, ojo cerita-cerita tak kandani. Akhirnya sing itu mau sejetan ngomong nang konco nih, ojo ngomong yo sama tak kan, cerita-cerita. Sing kono kan ngomong, ojo cerita-cerita. Langit dan ini Allah yang memberitahu, mendorong untuk memberitahu. Dan apa yang ada di sekitar kita ini dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang makanya Bapak sekalian hati-hati ya di dalam berucap, di dalam bertindak, karena setiap kebaikan yang akan kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Mafhum mukhalafahnya, tidak ada balasan kejelekan kecuali kejelekan pula. Oke, jadi ini penjelasan al-wajibul wujud, zat yang harus diakui keberadaannya Allah, zat yang maha satu, yang harus wajib diketahui dimanapun kita berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan, wal awwalu bila bidayatin, Allah menciptakan sesuatu yang awal itu bila bidayatin, tidak pakai contoh. Enggak ini manusia, karena contoh ini. Panjenengan dia jajan, Pak, ono contohnya dia. Ya yang diode, jalan ya. Mesti ono contohnya, oh ini jenenge ini caranya.
kadang delok YouTube ya, gitu. Ono contoh, tapi Allah tidak menjadikan manusia, menjadikan apa saja al-awwal yang pertama kali bila bidayatin tidak ada contohnya. Karena membuat sesuatu itu ketika ada contohnya itu lebih gampang timbang karo ono contohnya. Mungkin kok gambar ya, nek kan contohnya kok paling lebat ini. Tapi nek contohnya, apa nek contohnya diplak nong ini karet gambar, itu gampang ya. Nah, Allah menjadikan manusia dan makhluk seisinya ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tidak pakai contoh. Itulah yang dijelaskan oleh ulama tarjih, wal awal, dat yang awal bila bidayatin tanpa adanya contoh. Wal akhiru, dan zat yang akhir bila nihayatin tidak ada yang menghabis. Ketika hari kiamat yang akan datang, Allah zat yang masih ada. Meskipun manusia semuanya habis, termasuk makhluk-makhluk yang lain habis, malaikat juga habis, Allah masih ada. Tidak ada yang bisa menghabiskan. Ketika trompet malaikat Israfil dadat mati kabeh. Megur Allah dan malaikat Israfil. Tidak lama malaikat Israfil dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jarak, ada yang berpendapat 7 itu ada yang berpendapat 7 hari, ada yang 7 bulan, ada 7 tahun, baru kemudian trompet yang kedua. Israfil gugah, tang sebelum trompet ini, tang kuat. Jadi awalnya semuanya meninggal dunia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan dia al-akhiru, zat yang akhir bila nihayatin tidak ada yang menghabiskan. Jadi tetap ada Allah. Wala yusbihu syai', tidak ada yang menyerupai Allah itu syai' dengan segala sesuatu minal kainati dari keberadaannya. Jadi Allah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Allah tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibandingkan. Panjenengan misalnya lihat di dalam Al-Quran, ya, surat kursi Al-Baqarah itu ya, kursi samawati wal ardh. Kursinya Allah gede antara langit dan bumi. Saman bayang ini kursinya sak mono gede, itu wong sak piro tidak bisa. Ya, tidak bisa membayangkan seperti itu. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan yang lain. Ya, apalagi ada yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Trinitas, Tuhan Allah, gitu kan, menurut mereka, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, ada 3 Tuhan. Tidak bisa disamakan kepada mereka. Jadi di sini dijelaskan wala yusbihu syai', tidak ada yang menyerupai mereka minal kainati dari keadaan dalamnya. Al-akadu fi uluhiyatin atau fi uluhiyatihi, al-akadu zat yang maha satu fi uluhiyatihi di dalam ketuhanannya. Jadi Allah zat yang maha satu wa sifatihi wa af'alihi, dan sifat-sifatnya dan segala perbuatannya. Perbuatan Allah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Sifat-sifat Allah tidak disamakan dengan yang lain. Misalnya Allah zat yang maha, contoh misalnya Allah zat yang maha Rahman Rahim, zat yang maha kasih sayang. Kasih sayangnya Allah tidak pernah habis. Namun kasih sayangnya manusia pasti akan berkurang. Gue tanggal ngomong delok nih, wong wedok biasanya bojone sayang ngoten nggih. Mulai tanggal tengah-tengah itu berkurang mulai sayang ini. Nek tanggal 6 bu, kopi bu, sarapan bu, monggo ya dahar gitu no. Niki kopi nih. Tanggal tua di bu kopi bu, kopi mau masih berkurang sayang. Ya kan? Nah ini sifat manusia tidak bisa dibandingkan dengan sifat ketuhanan Allah.
wa af'alihi, dan perbuatannya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, dia sendirian, tidak minta bantuan kepada yang lain. Beda dengan manusia, kadang-kadang minta bantuan orang lain, kadang dandani sepeda gitu, merendeli iso, engkau nama-nama deh kengelan, akhirnya dibawa nanggone bengkel nyeluk tukang minta tolong orang. Ini sifat Allah berbeda. Zat yang maha aziz, zat yang maha gagah perkasa, gagah perkasanya Allah tidak bisa hilang, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Contohnya Allah zat yang maha gagah perkasa beda dengan manusia. Manusia gagah perkasa ngene umure sik enom gitu, umur 30 40 wajar, ngene umur 50 swidak peok misalnya. Tapi Allah tetap maha aziz, maha gagah perkasa. Nggih, makanya aja sombong duwe awak sing sehat, awak sing gede. Lho ini enggak ada tonggo, asalnya gede awak pelatih fitness ya. Nek metu gak tau lambe, mesti sing letan sing cilik ngene. Antene awake sip ngene. Dari pelatih fitness. Begitu gak lama akhirnya diselentik pundak yang jauh, kena strawberry, nanti strawberry, malah aku nyeret nih, strawberry. Sing biasa omah ide langgar, gak tau belas nang langgar, omah ide langgar, tapi belas gak tau nang langgar. Begitu kena strawberry, langsung kok langgar nyeret nang bulan, udah. Lagi tadi bapak sekalian, Allah zat yang maha aziz, kekuasaannya tidak dibatasi, akan tetapi manusia, aziznya manusia dibatasi. Termasuk Allah zat yang marahim, penyayang, ini tidak seperti manusia ya, ada batasnya, tapi Allah tidak ada batasnya. Ketika manusia berbuat jahat, Allah tidak langsung mengadab, akan tetapi bisa jadi Allah mengundur adabnya. Dan apa? Dan ada upaya manusia itu untuk bertaubat kepada Allah. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa sifati wa af'ali, al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri. Al-hayyu zat yang maha hidup, al-qayyum gak tahu. Qayyum itu berdiri mesti terjaga. Gak tahu tuh. Melek terus, gak apa kalau panjenengan kiki turu, engko iso sopo turu maneh, foto kerja diri turu maneh, mari ngaji mapan turu. Allah zat yang maha al-hayyu al-qayyum, as-sami al-basir. Allah adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Bapak-bapak sekalian, perlu kita ketahui, ada yang disebut dengan alim, ada yang namanya dengan basir ya. Sami itu adalah mendengar melalui pendengarannya. Dimanapun kita berada, Allah mendengar ya. Apa yang ada di dalam diri panjenengan, di dalam hati, bisik-bisik Allah mendengar. Jangan raksan Allah mendengar. Termasuk basir itu memahami, melihat. Ini kalau alim itu melihat secara kasat mata, kalau basir yuk secara kasat mata, dohiron wata batinah, itu namanya basir. Wa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha segala sesuatu, dia berkuasa. Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, sementara manusia tidak. Kadang-kadang manusia mampu, kadang-kadang tidak mampu. Diuji titik kadang-kadang mampu, stres ya. Dia diberikan ujian oleh Allah, sandal hilang gak menang langgar gitu. Makanya ini sandal sembayang, sandal kawono niku mboten ilang sakjane didamel dulur nggih Pak. Kula panjenengan dulur nggih. Dulur. Makanya sandal kawono itu dipakai saudara. Alhamdulillah sandalku digawe saudara. Ngeten ini 2 Jumat yang lalu saya khotbah di Masjid Al-Hikmah Candi MCA, khotbah tentang
masalah hubungan manusia, kedekatan dengan Allah, termasuk sedekah. Barang-barang hilang itu dipakai saudara. Begitu mari, assalamualaikum, assalamualaikum. Sandal pun boleh kau. Berarti ikut baik mandi, sandal kau. Iki kira-kira sing juga iki melok ngurung apa gak kira-kira. Makanya kalau nih sholat pun nang masjid, sandal jepit kalau nih ini bisa jepit gitu. Tak tahu nanti sandalan tapi bukan nanti soal kok kadang-kadang nang ya. Jadi digawe saudara, ya wes kan begitu kan ya. Ini kadang seperti itu ya, dicoba diuji oleh Allah. Ngomong sandal hilang, padahal nerang masalah mencuri dan sebagainya itu dosa. Tidak mudun ke masjid, tak boleh. Oh, ya alhamdulillah dipakai saudara. Kadang wong sing beriman imane kurang mantep, gak tau nang langgar, sandal hilang. Kok masjid itu bolak-balik sandal hilang lah. Akhirnya kangen masjid ini keimanannya rendah. Makanya lihat situ alaina an nu'mina billah wa huwa ilahul haq. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya sekedarnya saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusannya itu apabila dia mengendaki, dia tinggal berkata yang kulun kun fayakun. Jadilah maka ia jadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam langsung jadi di blok gak semua. Allah menjadikan istrinya yang namanya Hawa, ya kan, langsung diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam, gak sampai sedino langsung gede, langsung perawan. Kalau sekolah panjenengan pertama bayi di serengkelan, mau berangkangan gitu. Berangkang suwe, kangen-kangen soalnya itu bapaknya biasanya berangkang, kadang mampu ya. Akhirnya kangen-kangen seperti itu. Tapi Allah jadikan Hawa tidak langsung begitu mata terbuka setelah dia terpejam langsung jadi perawan. Itu kehendak Allah. Nabi Adam bertanya kepada Hawa, "Loh, untuk siapa engkau dilahirkan?" Jawab Hawa, "Aku dilahirkan untuk kamu, Nabi Adam." Akhirnya nol lagu, "Untuk siapa aku dilahirkan?" Lo kan dia? Lo itu kisah itu adalah kisahnya Nabi Adam. Api sama biru. Makanya ngajari arek nyanyi ojo sing mangku pur ojo dinyanyi lan api. Rola omong Abdul Muhammad nyanyi ning ngono. Nek sing bangun mau api untuk siapa aku dilahirkan itu menceritakan dialog antara Nabi Adam dengan Hawa. Ketika Allah menjadikan Hawa dalam waktu tidak lama dia tidur kira sebenarnya si wong turun ya paling sak jam melek langsung jadi perawan. Jadi gak pakai lama GPL gak pakai lama. Ini ayyakuna lahu kun fayakun langsung jadi. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia langsung jadi Nabi Adam dan seterusnya. Juga kuasa membuat manusia tanpa adanya sperma, kisahnya Maryam itu ya, langsung jadi Nabi Isa tanpa adanya sperma, bisa kun fayakun. Namun kadang anak muda itu konsep ini keren jadi Maryam ini. Dok sama kau kok gue belum dia mak kalau Maryam neten kan sing lah, jalan ya sing betul seneng nak nih ibu yo bingung ya. Ambil sama sing lanang kepengen niru Maryam neten iki keliru ya. Baik, Bapak sekalian, bahwa alim bima yaf'alun perlu kita ketahui dan dia zat yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Perasaan, pikiran, perbuatan yang kita lakukan didengar oleh Allah dan yang maha sami, gitu. Mendengar. Nanti kalau kita akan lihat, saya pernah jual mobil ini, artinya sudah 3 atau 4 bulan. Ditanya sama calon pembeli, Pak, ini akhirnya enggak lah. Oh iya, aki itu nih 4 sampai 5 bulan itu kan hitungannya anyar kan dia. Begitu, dia Pak, bikin kalau mendek di DP. Menis Pak, saya meluncur ngambil mobilnya. Oh dia tak starter, kek gak kena.
Akhirnya kok nyukono aneh dan enggak 800. Mari nyukono 800. Beda ya Allah. Saya sadar bahwa ucapan saya ini didengar oleh Allah Subhanahu. Kira-kira ngono, kira-kira sampai itu pelajaran bagi kita dengan belajar putusan tarjih seperti ini, memberikan motivasi bagi kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui persis. Saya pernah punya acara di hotel. Di hotel itu saya selaku PPTK. PPTK itu pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ada yang menurut kalau jenengan pelatihan di hotel dapat sekian persen, Pak. Enggak berani saya. Cari hotel lain. Begitu selesai, saya dikirim amplop. Amplopnya 5 juta. Takdun dengan teman-teman saya mendapat 1 juta. Saya amplopnya. Metu ke kantor, mobil itu serempet truk. Botak bengkel. Itu tadi kira-kira 1 juta, Pak. Jadi duit untuk hotel yang pakai amplop 1 juta. Saya sadar bahwa amplop itu adalah bukan haram itu, tapi subah. Ya kan? Saya tidak ada janji dengan mereka kecuali Pak, kalau jenengan pelatihan di sini, maka saya minta kasih fee sekian. Itu haram. Tapi tidak. Nah, omongan moro-moro datang ke kantor enggak duit 5 juta. Takdut awak dhewe 1 juta. Persis diserempet tak nang bengkel. Ya persis 1 juta yang amplop tak balik no. Mari kodek-kodekan. Oh, berarti Allah zat yang maha bahwa apa yang saya terima ini tidak benar. Kira-kira nanti yang jenengan berpikir seperti itu. Ya, sakit apa? Saya berpikir, oh anakku loro. Apa ya singkat beres sampai diriku ini. Nah, itu Allah zat yang maha alim bima ya alim terhadap apa yang kita perbuat. Al-muttasifu bil kalam wa kulli kamal. Apa yang menjadi sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna. Ya, sifat sempurna beda dengan manusia. Al-munazzahu an kulli naqsin wa mahal wal muhal. Dan Allah zat yang maha suci terbebas dari segala kekurangan. Karena kurangnya menungso kan bisa jadi kurang. Ya, kadang-kadang tambah kuat kan kan gitu kan? Ya, dia ahli ini tapi dia tidak memiliki ahli yang lain. Yakhluqu man yasha wa yakhtar. Dialah menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memilih. Biyadihi dengan tangannya al-amru kullu. Segala urusan dia wa ilaihi yarji'un dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allah yang memilih apa yang ia ciptakan. Yakhluqu man yasha. Allah menciptakan manusia wa yakhtar dan Allah memilih manusia. Dipilihlah manusia. Ono manusia sing api, para sahabat, para rasul sing api-api gampang mlebu surga gitu kan. Gitu. Ya. Disebut dalam Quran as-sabiqunal awwalun kan gitu kan. Itu. Wa yakhtar dan Allah juga memilih on sing biasa-biasa, on sing elek. Makanya orang yang akhlaknya jelek ini memang sudah dipilih oleh Allah. Wong sing akhlake apik memang sudah dipilih oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kadang-kadang bapaknya api, anaknya jebles, gitu. Kadang-kadang bapaknya gak ke masjid, anaknya waduh, wakas nang masjid. Api akhlake. Nabi Nuh kurang apa Nabi ini, gitu. Dia punya anak namanya Kan'an. Pernikahan Nabi Nuh dengan istri kedua. Anaknya jebles. Makanya sama hati-hati Pak Basit. Dengan istri yang kedua, besok bojone jebles. Nabi Nuh itu dengan anak yang dengan istri yang pertama, anaknya api-api. Sam. Kalau panjenengan keturunan Sam dong ya. Keturunan Sam api-api. Begitu menikah lagi, waduh jebles. Sak bojone jebles, sak anaknya jebles. Sam. Makanya kayak pelajaran kasus kalau panjenengan lah itu loh. Itu hati-hati. Terpaksa. Terpaksa. Jadi al-amru wa ilaihi yarji'un dan semuanya akan kembali kepada tahta kedudukan
bahkan nyawa pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembalinya ini nggak peduli kata Allah. Allah pilih yang tak sopo sing budal dhisik, Allah memilih. Makanya nek gak kepengen mati dhisik, jangan punya pikiran kepengen budal no nek itu. Temen iki. Allah dat yang maha sami pasti ono wong wedok ditinggal mati sing lanang karena saking cintai. Aduh Pak, aku gak iso urip nek ambek sampean Pak. Nek iso aku melok sampean pisan Pak. Kandole bojone mati. Yo jare malaikat iki enggak nonton seminggu enggak tak udah pisan Bang. Seperti itu. Kira Allah dat yang maha mendengar. Makanya panjenengan takziah nang omahe orang yang berduka ditinggal mati suaminya. Mbak, sabar Mbak. Ojo melok nangis, sing wedok nangis semua nangis pisan. Mboten nangis. Sabar Mbak, gak apa-apa. Sampeyan sik eno tak golekno. Ustaz-ustazku akeh kancane Pak Hakim sing duduk-duduk ku sabar manten sini. Ojo melok nangis pisan. Ya, ini ya. Dan keinginan ya baik semuanya kembali kepada yarji'u. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dilanjut barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan. Iya. Sambil minum. Nah. Iya. Ya, iya. Bagaimana maksudnya Mbak? Bagaimana ya? Oh, makna ujian apa? Iya, itu kan 99 asma Allah. Kan gitu. Jadi siapa yang bisa menjaga itu dengan baik maka dijamin masuk surga. Dia meyakini bahwa Allah adalah kekal, ya. Itu berarti dijamin masuk surga. Ini sifatnya tadi di mana tadi? Ya. Ini nih. Ya. Fi uluhiyati wa sifatihi, di dalam ahad, di dalam ketuhanannya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Allah kok kekal, manusia gak kekal, dilungkas ya pun balik gitu. Kok wujud ada Allah itu. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada di mana-mana, melihat kita. Ya, itu ya benar mengingatkan kepada kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah wujud. Kok ya sama itu disebutkan ya jibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Jadi wajib bagi kita untuk meyakini dengan keimanan bahwa Allah adalah Tuhan kami. Wajibul wujud, ya, keberadaannya adalah wajib. Kita wajib mengakui bahwa Allah itu ada. Iya, benar. Makanya sebagian kita harus menjaga ya nama-nama Allah itu dalam kehidupan kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya sayang sama istrinya, sama suaminya, sayang. Mari ngaji disayang. Lalu apa dek mau Pak ngaji nampak? Dia mau bukan nyayang ilmu. Sifat Allah Rahman, Ar-Rahim. Panjenengan yang ngono Rahman Rahim. Allah itu suka memberi buat mari ngaji sama kayak duit udah sama dulu apa ya? Iya, Allah sifatnya Rahman Rahim, memberi. Oh, biasa bayarannya awal bulan, satu tengah bulan sama kayak mana lah begitu. Soalnya wong lanang yo macam-macam Bu, ono wong lanang iku yo ambek bojone wapi yo. Tapi ono wong lanang api ambek bojone wong lanang itu bojone nilai sing bahaya ya. Ngoten iki nggih wonten, makanya hati-hati. Makanya Allah wujud Rahman Rahim, kasih sayang. Itu nggih. Ada yang lain? Oh nggih, monggo.
Mm-mm. Iya gitu. Yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan Allah merendahkan, arti merendahkan siapa yang dikehendaki. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang benar. Jadi orang mendapatkan petunjuk dari Allah kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya karena dia langsung mendapatkan dari Allah. Gak tahu nang belas. Moro-moro kepengen ngaji, melok putusan tarjih. Luar biasa. Ini namanya mendapatkan petunjuk dari Allah. Kadang ada orang yang sudah berkali-kali dinasihati, diajak, ini macam-macam cara ya tiga berat, tapi di kolam masjid gak gelap. Ini petunjuk datangnya dari Allah, belum diberikan sepanjang orang tadi itu tidak mengambil petunjuk tadi. Jadi petunjuk itu sumbernya bisa jadi dari Allah secara langsung, bisa jadi dari manusia. Ikhtiarnya manusia. Begitu. Wal juga merendahkan. Wong sing asalnya mendapatkan petunjuk sukses hidupnya ke jalan yang lurus, mau tiba-tiba dia kena kasus korupsi, kena kasus zina kayak Ridwan Kamil, itu jenenge yudhilu man yang kekuasaan Allah. Gitu. Ya, gitu Pak. Ada yang lain? Gitu monggo. Iya. Ya, makanya nanti di dalam penjelasan berikutnya ya, eh, mana tadi itu sama nggak usah memikirkan Allah. Ini nggak apa ya, lanjut ya sedikit Pak Yadi, lanjut sedikit ya menjawab pertanyaan tadi itu. Mangkalafana wahu bil baksi fil iktiqadi bima la tasilu ilaihi ukuluna. Allah tidak membebani, kalafa yukalifu itu membebaninya, tidak membebani kepada manusia untuk bil baksi, untuk senantiasa membahas. Baksun, bukan baksun ya. Nek baksun itu membangkitkan, tapi baksi itu bahas, membahas fil iktiqadi di dalam keyakinannya. Bima la tasilu ilaihi ukuluna, dari sesuatu yang tidak nyambung dengan pikiran kami. Li'annal akla insan, karena sebenarnya akal manusia itu layas tatiu, tidak akan mampu ayyasila ila ma'rifati dzatillah, tidak akan mampu menyambung ilmunya makrifat Allah, tentang pengetahuan Allah. Allah di mana? Katanya Allah di mana-mana. Kok Allah kemudian duduk di kursi di singgasananya? Itu yang benar bagaimana? Pikiran pulau panjenengan tidak nutut berbicara tentang Allah, keadaan keberadaan Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, kata Nabi, wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kamu sekali-kali berpikir tentang keadaan Allah. Gak nutut ya. Di sini disebutkan la yastati'u ayyasilah ila ma'rifatil. Terus gak usah menjenengan bercerita seperti itu. Gitu Pak, kira-kira. Ada yang lain? Mungkin? Iya. Misalnya kita Borobudur, ya. Ya, kalau nek delok tok mlaku yo gak foto-foto yo gak. Nek jolo tundo mang, nek aku mlaku-mlaku ojo dianggap aku melok nyuni-nyuni mboten. Delok-delok tok ya ke bahan ceramah, ya kok tadi. Ke bahan ceramah, delok-delok tok. Nah, mesti merone delok-delok tok. Ternyata banyak yang seperti itu. Mas nang Borobudur ya gak apa-apa. Ono stupa macam-macam ini delok-delok tok. Gak merone mbah ngono mboten. Oh, itu tidak boleh ya.
Itulah orang Islam jangan beriman kepada selain Allah. Tapi kan kata ulama tarjih, yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwa ilahul haq. Ya, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berarti ada orang yang beriman kepada Allah dengan seolah-olah. Gitu. Ya. Termasuk, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, ketika kita dalam keadaan terdesak, juga harus berada di dalam keimanan kita. Mohon maaf, ono sing keluargane lara suwe, gak waras-waras. Nang rumah sakit mlebu metu gak waras-waras. Wis ngene lho, kono lho ana dukun sing mandi, saman budal. Lah ini berarti panjenengan ini tidak beriman kepada Allah secara hak, tapi secara seolah-olah. Tuh. Ya. Yang lain? Ibu-ibu ada yang tanya? Ya, santai ibu-ibu ya, tanggal 6 ya. Nang no, ya, ngeten iki wakeh ngejine. Engko nek tengah-tengah ya mumpung akeh ya. Ya, ini kalau percaya nek jamaah itu guys. Anjene jempol loro ya, bahwa 6 tetep ngaji. Ya, ini. Nah, dilanjutkan walaisa fi wujudi ta'ala sakun. Wis niki berikutnya aja ya, termasuk di dalam surat Ibrahim ya, dijelaskan juga ini. Nanti kita akan diskusikan ayat ini besok di hari dan gelombang yang berikutnya ya, di minggu ketiga ya. Ojo mbok puluh marong, mbok puluh marong repot ini ya. Iki jenenge ngaji gak temenanan iki. Tapi gak apa-apa lah, sing penting ngaji sing teko timbang gak teko ya, nggo tuku. Makanya halamannya 200 tahun golek di halaman 200. Ya, saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah gerakanku, di timur fajar cerah gemerlap, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan perhaluan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana.